I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah perdagangan luar negeri dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mimanisma akan menyampaikan materi tentang Incoterm 2010. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Adinda dengan nomor PM 2022 1450 1616 dan yang kedua ada Dianis Katari dengan nomor NPM 2022 1450 1631. Berikutnya yaitu saya sendiri, Hendra Alexander Turnip, dengan nomor NPM 2022 1450 2151. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nur Adinda. Pengertian income 2010 merupakan bentuk penyesuaian dari income 2000. Income adalah singkatan dari internasional komersial incomes, yaitu kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual eksportir dan pembeli importir dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli, importir, dan penjual eksportir yang berhubungan dengan pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor, impor, penanggung biaya yang timbul, dan penanggung resiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. CIF, Cost, Insurance, and Freight, sebutkan nama pelabuhan tujuan, yang artinya segala resiko atas kerusakan atau kehilangan barang, serta segala macam biaya yang timbul setelah barang melewati roil kapal beralih dari penjual kepada pembeli. Namun, berdasarkan terminologi ini, maka penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya pengangkutan laut yang dibutuhkan agar barang sampai pada pelabuhan tujuan, termasuk menanggung asuransi pengangkutan laut untuk menanggung resiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa pengangkutan tersebut, dan juga mengurus prosedur ekspornya. Biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain production cost include profit, biaya satu produksi termasuk keuntungan yang diharapkan, export packing, biaya pengepakan barang ekspor, export clearance, biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban pemerintah, inland freight, ongkos pengangkatan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal, loading change, biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan, origin terminal change, biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan, insurance, premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain, freight, ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain, insurance, premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain, unloading charge, biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama, import custom clearance, biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Dan T and tax, pungutan biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor, delivery to destination, ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir. Ada beberapa poin penting yang harus kita tahu. Pertama, ada yang namanya production cost. Ini adalah biaya produksi barang yang ditambah dengan keuntungan yang diharapkan eksportir. Contohnya, kalau produksi satu lusin batik butuh 500.000, eksportir bisa menjual 700.000 karena ada margin keuntungan. Kemudian ada export packing. Maksudnya biaya pengepakan khusus untuk barang ekspor. Karena barang menempuh perjalanan jauh, jadi harus di packing biar lebih aman. Misalnya keramik untuk ekspor biasanya dimasukkan ke peti kayu dengan busa supaya tidak pecah.
Selanjutnya ekspor clearance. Ini adalah biaya pengurusan dokumen dan izin ekspor dari pemerintah. Contohnya, kalau kita mau ekspor kopi, perlu ada dokumen bea cukai dan surat karantina dulu. Lalu ada inland freight. Ini ongkos angkut darat dari gudang atau pabrik eksportir ke pelabuhan keberangkatan. Misalnya kontainer dari pabrik di Semarang diangkut dulu ke pelabuhan Tanjung Mas. Berikutnya loading charges. Maksudnya biaya pemuatan barang di pelabuhan. Contoh biaya crane untuk mengangkut kontainer ke dalam kapal. Kemudian ada origin terminal charges, ini biaya penanganan barang di pelabuhan asal. Misalnya biaya penumpukan kontainer beberapa hari sebelum kapal berangkat. Selanjutnya ada insurance, ini adalah premi asuransi untuk melindungi barang selama perjalanan. Contohnya kalau kapal terkena badai dan barang rusak, kerugiannya bisa diganti oleh asuransi. Lalu ada freight, ini biaya utama untuk mengangkut barang dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Contoh, biaya pengiriman kontainer dari Jakarta ke Singapura bisa mencapai ratusan dolar. Dan yang terakhir ada destination arrival charges. Ini biaya penanganan kapal di pelabuhan tujuan, tapi belum termasuk bongkar muat barang. Misalnya biaya administrasi saat kapal tiba di pelabuhan Jepang. Sekarang kita lihat apa saja biaya yang ditanggung oleh importer. Yang pertama ada unloading charges, ini maksudnya biaya untuk membongkar barang dari kapal atau pesawat di pelabuhan tujuan. Contohnya, kontainer yang tiba di pelabuhan Tanjung Priok harus dibongkar dari kapal dan ada biaya yang ditanggung importer. Kemudian ada import custom clearance, ini biaya untuk menyelesaikan formalitas pabean impor, termasuk jasa PPJK atau pengurusan dokumen impor seperti lisensi. Contohnya kalau importir mendatangkan barang elektronik, dia harus mengurus izin impor dan membayar jasa pengurusan dokumen di bea cukai. Selanjutnya ada duty and taxes. Ini adalah bea masuk dan pajak yang dikenakan pada barang impor. Misalnya importir mobil harus membayar bea masuk yang besar, ditambah PPN dan pajak lainnya. Dan yang terakhir ada delivery to destination. Ini biaya untuk mengangkut barang dari pelabuhan tujuan ke gudang atau tempat importir. Contoh, setelah barang sampai di pelabuhan Surabaya, importir masih harus bayar ongkos truk untuk mengirim ke gudangnya di Malang. Jadi bisa disimpulkan kalau eksportir menanggung biaya sampai barang tiba di pelabuhan tujuan. Importir masih punya kewajiban membayar biaya lanjutan agar barang bisa benar-benar sampai ke tangannya. Sekarang saya akan membahas tentang DAT atau Delivery at Terminal. Maksudnya, penjual menyerahkan barang ke pembeli setelah barang tersebut sudah dibongkar dari sarana pengangkut dan ditempatkan di terminal yang ditunjuk pembeli. Nah, terminal di sini bisa berupa berbagai macam tempat, baik terbuka maupun tertutup. Jadi, bukan cuma pelabuhan saja, tapi juga tempat lain yang berfungsi untuk menerima barang. Contoh terminal di pelabuhan atau tempat tujuan antara lain ada dermaga kapal, lalu gudang pelabuhan, lapangan peti kemas, dan terakhir terminal kargo. Jadi ketika menggunakan aturan DAT, semua biaya sampai barang dibongkar di salah satu terminal ini menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan pembeli yang mengurus biaya selanjutnya setelah barang ada di terminal. Biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain production cost including for profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Lalu export packing, biaya pengepakan barang ekspor. Selanjutnya ekspor clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Selanjutnya inland freight, ongkos pengangkutan transportasi darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan terminal. Lalu loading charges, biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Kemudian origin terminal charges, biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Selanjutnya insurance, premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum, cover kecuali diperjanjikan lain. Lalu freight, ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Destination arrival charges atau biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Dan yang terakhir unloading charges, biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DAP atau Delivery at Place. Maksudnya adalah bahwa penjual mengantarkan barang ke pembeli pada sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan atas pengaturan dari pembeli. Pihak pembeli disarankan untuk menentukan sejelas mungkin titik tempat tujuan yang disepakati. Penjual akan menanggung resiko sejak barang dibawa dari tempat penjual hingga diantar ke tempat yang ditentukan oleh pembeli. Penjual bertanggung jawab dalam mengurus izin ekspor barang, namun tidak memiliki kewajiban dalam menyelesaikan perizinan impor barang, membayar bea masuk, dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pengeluaran barang impor atau prosedur kepabean impor.
Penjual hanya mengurus pengangkutan menuju ke tempat yang disebutkan oleh pembeli saja. Pembeli sebagai pihak importirlah yang bertanggung jawab untuk membayar biaya cukai dan membayar biaya masuk. Baik, selanjutnya ada biaya-biaya yang ditangguhkan oleh eksportir, antara lain production cost, including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan, export packing atau biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Selanjutnya ada export clearance, biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Selanjutnya ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Selanjutnya ada loading charge atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Selanjutnya ada origin terminal charge atau biaya pengamanan di pelabuhan keberangkatan. Selanjutnya ada insurance atau premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali di perjanjian yang lain. Selanjutnya ada freight atau ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Selanjutnya ada destination arrival charge atau biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Selanjutnya ada unloading charge atau biaya pembongkaran barang dari sana perangkat utama. Selanjutnya ada delivery to destination atau ongkos pengangkatan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Selanjutnya ada DDP atau Delivered Date Paid. Delivered Date Paid maksudnya adalah bahwa penjual mengirim barang kepada pembeli sampai ke tempat tujuan yang telah disebutkan. Telah diurus prosedur impornya dan belum dibongkar dari kendaraan yang membawanya. Jika EXW membebankan kewajiban yang terberat kepada pembeli, maka DDP membebankan kewajiban yang terberat kepada penjual. DDP tidak bisa digunakan jika penjual tidak bisa melakukan pengurusan prosedur impor. Jika para pihak ingin agar kewajiban untuk menanggung sebagian biaya masuk atau pajak-pajak impor lainnya seperti value added tax atau VAT atau yang lebih dikenal dengan nama pajak pertambahan nilai beralih dari penjual kepada pembeli, maka hal ini harus disebutkan dengan jelas di dalam kontrak. Baik, berikutnya ada biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir, antara lain yang pertama itu ada production cost including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua ada export packing atau biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga ada export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Yang keempat ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Selanjutnya ada loading charge atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Nah, dan ada juga origin terminal charge atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Ada juga insurance atau premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain. Selanjutnya ada freight atau ongkos perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Baik, jadi kesimpulan pada materi kami kali ini yaitu Incoterms 2010 merupakan seperangkat aturan yang membantu menentukan tanggung jawab antara pembeli dan penjual dalam perdagangan internasional. Dengan menggunakan Incoterms, pembeli dan penjual dapat memahami dengan jelas tanggung jawab dan biaya masing-masing, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi dalam perdagangan. Incoterms juga membantu mengurangi risiko dalam perdagangan internasional dengan menentukan prosedur dan tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi pembeli dan penjual untuk memahami dengan jelas Incoterms yang digunakan dan menentukan tempat yang spesifik untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan demikian, Incoterms 2010 dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko dalam perdagangan internasional. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.